يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وجميع التابعين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سروري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام وداني ومجيد أنت عائد قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام ودرني وزمان أنت حكيم ظلم فيه ظلم فيه ظلم فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام
يا رفيع شاني وأكرمني وجهك ميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالوجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدين فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل يوم نرتدي فرجا رب عجلني رب عجلني رب عجلني بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان درجي كل بيت أنت ساكنه غير محتاجا غير محتاجا غير محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان شاني والدرج وجهك مأمول حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع
Allah yang berdoa Muhammad di dalam jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وأن الله يبقى سبحانه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهدي لهم ثواب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dipenuhi dengan keberkahan, pertemuan yang membawa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan berkatnya duduk kita di majelis ilmu, Allah mengabulkan segala hajat kita yang baik, Allah permudah segala urusan-urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu rezeki bagi kita yang selalu aslu-asnya yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita faham yang benar, ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit-ta'khiri fi mawdini yustahaqqu fihi at-taqdim. Hikmah selanjutnya sambungan daripada hikmah yang minggu lalu, bahwa Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Ali Al-Haddad beliau mengatakan wa adallu dalilin ala tawadhu'i ridahu bit-ta'khiri fi mawdini yustahaqqu fihi at-taqdimi. Dan dalil atau bukti yang paling jelas atas tawadhu'nya seseorang, ridahu bit-ta'khiri, ia ridha dikebelakangkan pada tempat yang dia berhak di tempat itu untuk dimajukan. Dalil yang paling jelas, bukti yang paling jelas atas rendah hatinya seseorang, ia ridha dikebelakangkan pada tempat yang dia berhak di tempat itu untuk dimajukan. Orang ini semestinya duduknya di depan, lalu diminta orang atau didudukkan oleh orang di belakang, dan ia menerima itu. Didudukkan di belakang tadi itu, dia menerima tanpa ada rasa keberatan, padahal dia berhak untuk duduk di depan. Dia ini memang haknya untuk duduk di depan, akan tetapi dia didudukkan di belakang. Dia menerima tanpa ada rasa berat sedikit pun.
Ia ridho, diakhirkan itu ia ridho tanpa dibuat-buat. Keridhaan ia diakhirkan itu semata-mata karena Allah. Karena dia menganggap bahwa dirinya ini lebih rendah daripada orang lain. Di tempat di mana yang sepantasnya, baik itu di tempat-tempat pertemuan atau di tempat-tempat yang tempat orang berkumpul, atau itu di majelis-majelis yang besar, ya, sepantasnya memang dia harus di depan. Lalu dia didudukkan di belakang dengan rasa yang biasa-biasa saja. Tidak ada sedikit pun rasa keberatan di hatinya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dirinya ini lebih rendah daripada orang lain. Dan itu tanpa dibuat-buat. Ada sebahagian orang itu yang tampaknya seperti tawadhu, tapi itu dibuat-buat. Dia didudukkan di depan, tidak mau. Padahal dalam hatinya, aku sepantasnya ada di situ. Nah, itu bukan tawadhu. Tawadhu itu memang satu pancaran dari dalam hati. Yang di dalam hatinya itulah dia. Bukan hal yang dibuat, bukan sesuatu yang berbeda antara zahir dan batinnya. Secara zahir dikebelakangkan, tapi batinnya tidak menerima itu. Dalam batinnya berucap, sebenarnya aku yang pantas di depan itu. Nah, seakan-akan secara kasat mata orang melihat secara zahir, begitu tawadhunya orang ini mau duduk di belakang, padahal di dalam hatinya mengumpat sebenarnya aku yang pantas. Nah, itu tidak tawadhu. Orang yang tawadhu itu dia menerima, orang yang rendah hati itu dia menerima keadaannya tadi itu tanpa ada dibuat-buat. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dia ini lebih rendah daripada orang lain. Dan perasaan seperti itu, hal yang seperti itu tidak akan mungkin didapatkan oleh seseorang, tidak akan mungkin bisa diperbuat oleh seseorang kecuali oleh orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang paling rendah, sedangkan orang lain lebih mulia atau lebih agung dibanding dirinya. Karena perasaan itu ada di dalam hatinya, dia merasa dia ini lebih hina, lebih rendah daripada orang lain, sehingga bisa walaupun ditaruh di mana tetap tidak mempengaruhi bagi hatinya. Itulah namanya orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Jadi sifat tawadhu seperti itu. Apa sih sifat tawadhu itu? Sifat tawadhu itu adalah kerelaan orang tersebut berada di belakang saat dia berhak untuk berada di depan. Itu namanya sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu ini juga menunjukkan akan kokohnya ilmu seseorang, akan kuatnya ilmu seseorang. Para ulama mengatakan ar-rasikhu fil ilm man wajada fi ilmihi arba'ata asya. Orang yang rasikh, yang kokoh di dalam ilmu itu adalah orang yang mendapati pada ilmunya itu 4 keadaan, 4 hal. Apa dia? At-taqwa bainahu wa bainallah.
dia bertakwa kepada Allah. Itu tanda-tanda orang tadi itu rasyah, kokoh ilmunya. Yang kedua, wa tawadhu bainahu wa baina khalqih. Dia rendah hati terhadap makhluknya Allah. Dia tawadhu terhadap manusia. Wa zuhud bainahu wa baina dunya, dan zuhud terhadap dunia. Wal mujahadah bainahu wa baina nafsi, dan berperang melawan hawa nafsu. Empat inilah orang yang disebut ar-rasikhu fil ilm. Orang yang ilmunya itu kokoh, tidak bisa digoyahkan. Dia punya ilmu, dia tambah takwa. Dia takwa kepada Allah. Dia punya ilmu, dia tawadhu terhadap makhluknya Allah. Dia punya ilmu, dia zuhud daripada dunia, tidak cinta dunia. Dia punya ilmu, dia mujahadah, berperang, memerangi, melawani daripada hawa nafsu. Itulah ar-rasikhu fil ilm. Sebahagian ulama juga mengatakan at-tawadhu yajlibu mahabbatul ikhwan. Tawadhu itu, sifat rendah hati itu mendapatkan kecintaan saudara-saudaranya kepadanya. Orang kalau ingin dicintai oleh teman-temannya, orang kalau ingin dicintai oleh kawan-kawannya, kalau ingin dicintai oleh saudara-saudaranya, maka tanamkan sifat tawadhu. Tawadhu itu sifat rendah hati, bukan berarti rendah diri, bukan berarti merendahkan dirinya, tapi memang hatinya merasa rendah. Tidak ada merasa lebih hebat dari orang lain. Itu bersumber keluar dari hatinya. Berkata juga para ulama mengatakan man tawadhu'a ma'an nas tawadhu'an nas ma'ahu. Siapa orang yang rendah hati kepada orang lain, maka orang lain juga akan rendah hati kepadanya. Siapa orang yang tawadhu terhadap orang lain, maka orang lain juga akan tawadhu dengan dia. Dan tawadhu ini ada tempat-tempatnya, tidak bisa sembarangan. Bukan berarti di segala tempat kita boleh bertawadhu, bukan berarti kepada semua orang kita boleh tawadhu, tidak. Ibnu Mubarak beliau mengatakan, kata Ibnu Mubarak, at-takabburu 'alal aghniya wa tawadhu lil fuqara min at-tawadhu. Kata Ibnu Mubarak, bersikap sombong kepada orang kaya, bersikap tawadhu kepada orang fakir, itu termasuk tawadhu. Bersikap sombong terhadap orang kaya dan bersikap tawadhu terhadap orang fakir, itu adalah bagian daripada tawadhu. Lalu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, makna daripada perkataan Ibnu Mubarak bahwa bersikap sombong terhadap orang kaya, yaitu hendaknya ia menampakkan di hadapan orang kaya tersebut sikap kemandirian, sikap kemandirian, dan tidak butuh terhadap uluran daripada orang kaya. Jadi itu yang dimaksud. Sombong terhadap orang kaya itu adalah ia menampakkan di hadapan orang kaya tadi itu sifat kemandirian. Artinya dia tidak punya hajat terhadap orang kaya itu. Dia tidak ada butuh bantuan terhadap orang kaya tersebut. Jadi bukan maksudnya ia melihat kepada dirinya lebih baik daripada mereka orang-orang kaya secara zahir ataupun secara batin.
Bukan itu yang dimaksud sombong terhadap orang kaya, bukan itu. Bukan berarti ketika melihat orang kaya itu dia merasa dia lebih baik daripada orang kaya. Bukan begitu yang dimaksud. Ya. Baik secara zahir kah memandangnya atau secara batin. Jangan sampai ada terlintas itu. Wah, ini orang kaya ini bakal susah masuk neraka, masuk surga. Banyak hisabnya. Orang kaya ini begini. Itu tidak betul. Ya. Sehingga akhirnya menimbulkan rasa merendahkan. Itu tidak. Bukan begitu yang dimaksud sombong terhadap orang kaya. Yang dimaksud itu adalah dia melihat dirinya tadi itu, ya, bukan maksud dia melihat dirinya lebih baik daripada orang kaya, bukan. Secara zahir ataupun secara batin. Kenapa? Karena ia tidak mengetahui. Kita tidak tahu sesungguhnya siapa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Di antara kita ini kita tidak ada yang tahu siapa yang paling baik nanti di sisi Allah. Siapa yang paling mulia nanti di sisi Allah, kita tidak tahu. Jadi at-takabbur lil aghniya itu, alal aghniya, sombong terhadap orang kaya itu artinya jangan sampai kita tadi itu menampakkan, ya, kepada mereka tadi itu, di hadapan mereka tadi itu merasa butuh dengan mereka. Jangan. Yang kita nampakkan itu kita mandiri. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Qahrir rijal itu apa dia? Istighna 'anil nas. Merasa mandiri, merasa cukup daripada manusia. Jadi tidak menampak-nampakkan. Kalau yang banyak ini kan tidak. Ya, kalau sudah dengan orang kaya, masya Allah. Kalau orang kaya yang datang, tolak al-badru alaina. Kalau orang kaya yang datang, padahal orang kaya itu tidak pernah sama sekali memberikan kebaikan kepadanya. Tidak pernah. Memberikan manfaat sedikit itu tidak pernah kepadanya. Tapi luar biasa, disambut habis-habisan. Kadang-kadang yang kaya itu kafir. Iya. Kadang-kadang yang kaya itu orang kafir, tapi disambut habis-habisan. Keluarkan semua santrinya. Ayo, yang bisa main hadrah, semua main hadrah. Nyambut tolak al-badru alaih. Padahal tidak pernah memberikan manfaat sedikit pun. Seharusnya aziz, mulia. Ya. Bahkan disebutkan kalau orang kaya itu datang, orang kaya yang bukan dermawan, ya. Orang kaya yang pelit itu kalau mereka datang lalu kita berdiri menyambutnya, itu sepertiga agama kita hilang, sepertiga agama kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ceritanya kalau yang datang orang kaya itu orang kaya yang dermawan, ya. Berapa banyak masjid yang dibangunnya, berapa banyak pondok pesantren yang dibangunnya, berapa banyak para fakir miskin yang ditolongnya, para janda-janda yang dipenuhi semua kebutuhannya. Nah ini kalau ada orang kaya yang seperti ini, kalau dia datang kita berdiri. Kenapa? Karena kemurahannya, bukan karena kekayaannya. Kalau kita bangun menghormati karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya, sepertiga agama kita akan hilang. Kalau ulama yang datang berdiaman, itu aku kurang dah tahu dia. Ini majelis-majelis itu. Kalau ulama yang datang kurang dah tahu, kurang dah nengok dia. Tapi kalau orang kaya yang datang, masya Allah, buka jalan, dudukkan di depan. Serupiah bantu tidak dalam majelis itu. Serupiah tidak ada sama sekali. Nah itu. Ya, itu sepertiga kita punya agama hilang. Banyak sekali kisah-kisah tentang tawadhunya para orang-orang dahulu. Bagaimana mereka orang-orang dahulu itu mempunyai sifat daripada rendah hatinya. Di antaranya Al-Imam Hasan
ibn Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Sayyidina Hasan ini saudara daripada Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ibn Ali, ya, Hasan ibn Ali atau Hasan binti Sayyidatuna Fatimah Al-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara namanya Husain. Hasan dan Husain ini adalah wewangianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai oleh Nabi Sayyidina Hasan ini. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan ini beliau sedang melewati satu kelompok orang-orang miskin. Sayyidina Hasan, dia melewati satu kelompok orang-orang miskin yang sedang minta-minta. Mereka minta-minta itu di jalan, orang-orang miskin tadi itu minta-minta di jalan, dan mereka menaruhkan roti-roti mereka, makanan-makanan mereka itu di jalan. Lalu Sayyidina Hasan tadi lewat, dia berada di atas kendaraannya, melewati kelompok tadi orang-orang miskin tadi itu. Sayyidina Hasan berada di kendaraannya. Lalu Hasan tadi berucap salam kepada mereka, menunjukkan macam mana tawadhu'nya ini, ya, Sayyidina Hasan. Ada orang miskin mengucap salam, assalamualaikum. Lalu dijawab oleh mereka orang-orang miskin yang minta-minta di jalan tadi itu, yang mereka menaruh makanan mereka di jalan-jalan, roti-rotinya mereka itu dijawab oleh mereka. Lalu orang-orang miskin tadi itu menyeru, wahai cucu Nabi, wahai cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, mari makan bersama kami, wahai cucu Nabi. Sayyidina Hasan yang saat itu lagi di atas tunggangannya, akhirnya beliau menjawab, baiklah, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menyukai orang-orang yang sombong. Itu jawaban Sayyidina Hasan. Lalu setelah itu beliau turun dari kendaraannya, Sayyidina Hasan tadi turun dari kendaraannya, lalu ikut makan bersama mereka di lantai tadi itu, di jalan tadi itu, dengan makanan roti yang ada di jalan tadi itu, ikut bersama mereka makan di atas tanah tadi. Lalu setelah selesai beliau mengucap salam dan melanjutkan perjalanannya. Itu Sayyidina Hasan, cucu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah kalau ada orang yang berucap bahwa mereka anak cucu Nabi itu sombong-sombong, itu keliru. Tidak ada dalam diri mereka itu kesombongan, itu tidak ada. Bahwa dalam diri mereka itu adanya keikhlasan. Yang terjadi di akhir-akhir zaman ini fitnah-fitnah itu yang ditebarkan. Itu semua fitnah-fitnah yang ditebarkan. Seandainya mereka pernah duduk bagaimana bersama anak zuriyahnya Nabi, duduk dengan para habaib, anak zuriyahnya Nabi, mereka pasti akan tahu bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana rasa tawadhu'nya mereka. Seandainya mereka mau berguru dengan para ulama-ulama dari kalangan habaib besar-besar itu, mereka akan tahu bagaimana kerendahan hati mereka. Mereka di antaranya kita Sayyidil Walid Abu Yal Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar Siddiq, kita sangat merasakan murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya itu sangat dimuliakan. Padahal beliau adalah Sadah Ba'alawi, tapi terhadap murid-muridnya begitu diperhatikan, begitu dimuliakan, bahkan sampai beliau berucap, murid-murid itu kaki-kakinya ada di atas pundakku, kata beliau. Sampai begitu sayangnya terhadap murid, begitu cintanya terhadap umat ini. Yang dipikirkan tuh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kasih sayang mereka? Habib Abu Bakar ibn Husain As-Sagaf yang digelar di Bangil itu, menjadinya kakeknya, kita punya guru Abu Yal Habib Ahmad As-Sagaf itu Habib Abu Bakar
digelar oleh orang Bangil, orang Pasuruan itu Abul Fuqara, bapaknya orang-orang fakir. Satu kota itu, satu Bangil itu, orang-orang fakirnya itu selalu disantuni oleh beliau. Sampai pernah suatu ketika ada salah satu masyarakat di situ, ya, hanya karena telat. Biasanya setiap bulan itu memberi terus ini Habib Abu Bakar. Nah suatu ketika telat, ngirimi itu telat, ngirimi beras, ngirimi duit itu telat. Rumahnya yang dipinjamkan, ini orang nggak punya rumah, dikasih rumah sama Habib Abu Bakar suruh tinggal di situ. Kalau rusak dibaguskan, waktu itu bocor, cuma Habib Bakar sampai terlupakan, ngirimi lupa, sampai datang ke situ, datang ke sana, ke rumah orang tadi itu yang ditolong tadi itu, Habib Bakar depan itu ditampar sama orang tadi. Itu yang nemenin adalah Habib Umar Sejak. Itu ada Habib Husain berita anak beliau itu mau ngambil kayu, mau dipentung itu orang. Ini orang sudah ditolong, ini orang nggak punya rumah dikasih rumah, ini orang nggak punya makan dikasih makan. Tiap bulan dikirimin, gara-gara telat karena bocor, padahal bisa bagus ini. Sudah dikasih rumah, sudah dienakan, bocornya telat tadi itu, Habib Bakar datang ditampar. Ini Umar mau ngambil kayu, mau dipentung orang tadi itu, yang nampar tadi itu, kata Habib Bakar, jangan. Itu semua gara-gara ini. Apa sebab? Karena dia lapar. Orang bisa berbuat seperti itu karena lapar. Kalau perutnya kenyang, dia tidak akan seperti itu. Itu Habib Bakar. Dia punya pabrik sarung begitu. Punya pabrik. Itu kalau ada orang yang di pabriknya itu belum menikah, laki perempuan, itu ditanyain, mau kawin? Mau kawin? Dikenalkan, dikawinkan, dinikahkan, dikasih modal, dibiayai, dinikahkan. Itu Sadah Ba'anawi. Itu Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Sampai meninggalnya di lemarinya yang tertinggal gulungan-gulungan duit diikat dengan karet. Ada berapa gulungan begitu. Itu semua tertulis sudah namanya di situ. Bertulis. Ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulanah, ini untuk si fulanah, untuk si fulanah. Tidak ada. Untuk anak bininya tidak ada. Semua harta-hartanya itu untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu akhlaknya mereka sampai alami itu. Lalu itu yang di akhir zaman difitnah macam-macam. Di akhir zaman kita ketemu gitu. Dan bagi kita sedikit pun tidak menggoyahkan keyakinan kita terhadap mereka. Al-Ba'alawi, habaib itu bahwa mereka adalah hakul yakin, zuriyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada dalam diri mereka untuk sombongan apa yang dikatakan oleh orang-orang, tidak ada. Saya punya guru Al Ahmad bin Husain As-Segaf. Dia pernah berucap, kata beliau, seandainya catatan nasab ini kalau tidak ditempelkan sama saya punya kakek, saya punya abah di dinding, maka akan saya simpan. Lebih baik orang nggak tahu ketimbang tahu. Itu mereka Sadah Ba'alawi itu bukan ngaku-ngaku mereka jadi habib. Tidak ada mereka ngaku-ngaku jadi habib, itu tidak ada. Bahkan mereka sendiri berucap, kalau bisa saya simpan, memasukkan dalam kamar dia, orang tak tahu. Itu coba bagaimana keikhlasan mereka. Jadi orang-orang yang memfitnah itu kenapa? Karena tidak pernah duduk bersama, tidak pernah menjadi murid dari mereka, akhirnya hanyalah fitnah yang terjadi. Bahkan fitnah itu sampai ke tungkal ini, sampai ke tungkal ini, fitnah tersebut. Orang tungkal tidak usah terpengaruh yang begitu. Kita ini orang-orang yang cinta dengan mereka, anak cucu Nabi SAW. Bahkan kita punya pondok ini, Darul Ihya Ulumuddin Wala Tungkal ini, bila ada dari antara murid-murid kita yang tidak cinta dengan habaib, bukan daripada golongan kami. Kau keluar dari ikatan Darul Ihya Ulumuddin itu kita. Kenapa? Karena orang kalau sudah cinta dengan habaib itu beruntung, dunia akhirat beruntung. Kita mau cinta dengan Nabi melalui cinta siapa?
Bisa langsung cinta kepada Nabi? Ya tidak bisa. Cinta kepada Nabi melalui anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintai mereka, keluargaku, karena kecintaan kalian kepadaku. Itu sahadah kalau ini dicontohkan oleh Sayyidina Hasan ibn Ali karamallahu wajhah. Bagaimana tawadhu'nya beliau. Al-Imam Syafi'i juga bagaimana ketawadhu'an beliau. Beliau pernah berucap ketika beliau berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus shalihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukanlah termasuk golongan mereka. Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat mereka. Coba tawadhu'nya kayak mana nih? Ya. Wa akrahu man tajaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawiyan fil bid'ah. Aku benci kepada orang yang perdagangannya adalah kemaksiatan. Artinya aku benci dengan orang yang ahli maksiat walaupun barang dagangan kami sama dengan dia. Walaupun kami ini juga orang yang bermaksiat. Coba Imam Syafi'i. Kayak mana banyaknya amalnya Imam Syafi'i itu. Kita ini beribadah, menyembah Allah, sholat itu menurut tata caranya Imam Syafi'i. Coba kayak mana pahalanya Imam Syafi'i itu. Berwudu kita, mengusap kepala sebagian, itu ajaran yang siapa? Dari Nabi. Dari mana kita tahu? Imam Syafi'i. Fikihnya fikih Syafi'i. Cara wudhunya kita Syafi'i. Ibadah kita Syafi'i. Segalanya Imam Syafi'i. Kayak mana amal ibadahnya Imam Syafi'i itu banyaknya. Tapi apa yang beliau ucapkan? Uhibbus shalihin wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku ini bukan golongan mereka. Nah coba, kurang soleh apa lagi Imam Syafi'i itu? Tapi dia tidak merasa kalau dirinya orang yang soleh. La'alli an ana lebih syafaat. Aku ini mengharapkan syafaatnya mereka. Itu Sayyid Al-Imam Syafi'i. Iya. Kalau Imam Syafi'i itu bisa kayak begitu tawadhu'nya. Orang yang sangat hebat madhab tidak mengandalkan daripada amalnya. Ketawadhu'annya sangat luar biasa. Lalu betapa malunya kita nih yang tidak punya apa-apa lalu merasa sombong. Kita yang tidak punya apa-apa ini lalu merasa sombong. Berarti sangat jauh lah kita. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, rendah hatinya, maka Allah akan mengangkat dia setinggi-tingginya derajat. Tapi siapa orang yang sombong, maka Allah akan menjatuhkan dia sejatuh-jatuhnya tempat. Nah itu. Karena itu perlu ditanamkan di dalam diri kita ini sifat tawadhu, sifat rendah hati. Jangan pernah merasa sombong, apalagi khususnya kalau ketika kita datang ke majelis ilmu. Dulu kita punya guru Zaidul Walid Abu Ya'la Ahmad bin Husain Al-Qasim sering menasihati kita. Kalian murid-muridku, kata beliau, kalau hadir di majelis ilmu ataupun nanti kalian menjadi orang yang menyampaikan ilmu di majelis itu, maka sebelum kalian masuk, sebelum kalian duduk, tanamkanlah di hati kalian itu merasa orang yang paling hina di antara orang-orang yang hadir. Ketika kita duduk di majelis ini, kita merasa di hati kita, aku nih orang yang paling bodoh, aku nih orang yang paling bermaksiat, mereka itu orang-orang ahli ibadah, aku nih orang yang paling jauh dari Allah, aku nih orang yang ini. Nah itu akhirnya membersihkan hati, sehingga apa-apa yang ada di dalam majelis tadi itu, pemberian dari Allah, madad dari Allah, itu mudah ditangkap oleh hati kita. Sehingga ketika kita keluar dari majelis ilmu, itu hati menjadi tenang, hati kita menjadi lapar, hati kita menjadi kenyang.
ketika keluar dari majelis ilmu. Apa sebab? Karena kita sudah bersih, kan kita punya hati merasa orang lain. Bahkan yang duduk di hadapannya, yang menyampaikan ilmunya itu harus merasa aku ini orang yang paling bodoh. Mereka ini orang yang mulia. Ya. Mereka mau mulia, datang melangkahkan kakinya untuk duduk di majelis ilmu. Itu lebih mulia daripada kita yang membacakan. Kenapa? Nah, itu harus ditanamkan supaya apa? Nanti ada bantuan-bantuan dari Allah, ilmu-ilmu dari Allah itu mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada dalam hati itu timbul iktiraf, timbul takabur, sombong. Wah, itu rusak. Bukan kita saja, yang diri kita saja yang rusak, bukan. Sampai majelis itu kadang-kadang tercemar. Karena buruknya hati kita ini, sampai suasana majelis itu berubah. Apa sebab? Karena yang datang tadi itu bukan nak nuntut ilmu. Yang datang tadi cuma nak nyelidiki. Ini orang yang ngajar betul apa tidak? Ini orang yang ngajarnya arif apa tidak? Datang ke majelis ilmu itu datang dengan membawa itu. Akhirnya majelisnya yang menjadi tercemar. Al-madad fil mashhad, pemberian Allah itu ada pada orang yang siap untuk menerima daripada itu, pada yang menyaksikan. Pemberian Allah tergantung kita siap tak? Ya, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan ilham macam-macam segalanya yang ada di majelis ilmu itu. Hati kita bersih atau tidak? Kalau bersih baru bisa untuk menangkap daripada pemberian al-madad, ilmu-ilmu yang Allah tumpahkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang mutawadhiin, orang-orang yang senantiasa rendah hati. Ya, mudah-mudahan kita menjadi golongan-golongan orang-orang yang sebagaimana diceritakan para salaf, orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, yang mutawadhiin. Amin amin ya rabbal alamin. Besok kita itu Rabu Wakasat nih. Besok itu Rabu Mustakmir. Iya. Minggu depan, bukan minggu ini. Belum. Minggu depan itu masih ada tanggal 30. Jadi Rabu depan itu Rabu Mustakmir. Di masjid-masjid biasanya begitu. Ya, ada acara-acara. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man syabbatil asrar wa khalaqatil anwar wa firqatil haqa'iq wa tanazzalat nurul adam ba'dal khalaiq wa lau tada'alatum falam yudrikum minna sabiq wa la lahiq wa yatul malakut bizahri jamalihi muliqah وحياة الجبروت بفيض أمواله متدفقة ولا إله إلا وهو به منون كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليك ما هو أهله اللهم إنا أسرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم اللهم ألهمني بنسبك وحققني بحسبك وعلمني معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرع بها من موارد الفضل واحمد على سبيل ربك حملا محفوظا بنصرتك واغلب على الباطل فأدمغه وزج ببحار الأحدية وانشر من عون التوحيد واغرق عن بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس
يأسى إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع علم بتحت الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به بدعوك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وقل بيني وبين غيري أشرف الأعلام
العالمين محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تنور بالله خاتمته محمد صادق الأقوال والكذب محمد ثابت الحساب حافظه محمد
كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Kita rindu taqabbal ya karim. Sedikit informasi bahwa insya Allah hari Jumat itu